Jenengan ki piye to? Nggih mboten? Nggih mboten? Jenengan ikhlas mboten? Enggak ikhlas. Kalau enggak ikhlas, jenengan jadi kubur ya kembali lagi nuntut Bapak. Makanya Rasulullah itu sudah ngonsep nggak mungkin salah. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Lah sekarang ibu bapak, mohon maaf, jenengan sekarang paham. Yang namanya mati itu pasti. Orang mati itu berbeda-beda cara. Ini wajah-wajah jenengan, ini kalau meninggal beda-beda cara. Kalau yang di atas ini Mbah Yai Saripudin, Mbah Yai kabeh kaji-kaji niki besok meninggal dunianya bisa jadi ruhnya dipanggil. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Dipanggil. Ketika ruh dipanggil ini Pak Polisi, dia ruhnya keluar tapi tidak merasakan sakit. Makanya seperti Mbah Muhaiminan, Mbah Yai Muhaiminan, pengasuh pondok pesantren Bambu Runcing Temanggung, masih ceramah, Allah panggil ruhnya meninggal dunia. Qori Gubernur Jawa Timur ketika haul suaminya Ibu Khofifah Indar Parawansa, haul suaminya ngundang Qori sedang baca qiraat, meninggal dunia membaca Al-Quran, dipanggil ruhnya, tidak merasa sakit. Dipanggil ini ada dua tempat, ada dua cara. Imma bin nida'il khair, ada kalanya dipanggil dengan cara-cara yang baik, ada kalanya dipanggil dengan cara-cara di tempat yang tidak baik. Pak Polisi sedang tugas apel siaga, langsung ruhnya dipanggil oleh Allah meninggal dunia dalam keadaan baik melaksanakan tugas mulia. Ada juga yang dipanggil sehat waras, dipanggil di tempat yang tidak baik. Dia sedang bergembira, dia sedang happy, dia sedang berjoget, dia sedang berpesta pora, euforia, meninggal dunia di atas panggung sedang berjoget. Pernah melihat videonya? Itu dipanggil Pak Bos. Yang kedua, dicabut, ruhnya dicabut. Jenengan ini kebanyakan ruh dicabut, nek ditolong pandang wajah jenengan itu dicabut. Gitu. Kitabnya banyak sekali merangkat. Dicabut pertama kali itu dari ujung-ujung kaki roh itu. Roh pertama kali dicabut itu dari ujung kaki sampai ke dengkul. Di dengkul istirahat. Ketika ditarik itu dari ujung-ujung jari kaki, ditarik ke dengkul, ini rasanya lebih sakit dari 700 sayatan pedang. Makanya ketika orang sakaratul maut itu rata-rata sikil kecil-kecil, sakit. Sakaratul maut ketika proses dari ujung kaki tarik ke dengkul, ini sakaratul maut, cekak-cekak sampai di dengkul, istirahat. Ketika istirahat waras. Pak Mudin jenengan pundi Pak Mudin? Pak Mudin pernah melihat orang sakaratul maut waras lagi, sakaratul maut waras lagi, ya kan? Tuh. Jadi kalau sakaratul maut ditarik, oh itu enak banget, Bu. Itu ditarik istirahat, ditarik istirahat. Nabi Isa itu punya satu mukjizat. Mukjizatnya Nabi Isa itu menghidupkan orang mati. Sampai di sebuah pekuburan tua, Nabi Isa itu melihat tulang belulang. Tulang belulang dikumpulkan, Nabi Isa munajat. Ya Rob,
jadikanlah dengan kemuliaanmu, jadikanlah tulang belulang ini hidup kembali, hidup kembali. Seperti manusia biasa, ditanya, Masmuk siapa namamu? Jenengmu siapa? Jenenge Nyong Syam bin Nuh. Namaku Syam, anak lanange Nabi Nuh. Bukan anak kepala desa, bukan anak polisi, anak Nabi Syam bin Nuh. Ditanya lagi Syam bin Nuh, ya Syam, sudah berapa lama engkau meninggal dunia? Ya Nabi Allah, demi zat yang telah menjadikan kau menjadi Nabi dan Rasul, aku meninggal dunia sudah 7.000 tahun. Berapa tahun? Ditanya lagi, ya Syam bin Nuh, bagaimana kau menemukan alimah syakaratul maut, sakitnya syakaratul maut? Jawab Syam bin Nuh gimana? Wallah, demi Allah, demi zat yang telah menjadikan kau menjadi Nabi dan Rasul ya Isa, saya sudah meninggal dunia 7.000 tahun. Sampai hari ini, sampai detik ini, belum hilang rasa pahitnya syakaratul maut dari tenggorokan. Bayangkan. Makanya jangan salahkan ketika di dunia rajin sholawatan, rajin dzikir, rajin muslimatan, ketika syakaratul maut ditalkin sama Mahmudin, Allah, Allah, mau ucap susah. Saya lanjut kembali, ketika sampai di dengkul, ditarik lagi ruh, ketika ditarik jenengan kelejetan, sakitnya luar biasa sampai ke pinggul. Ketika sampai di pinggul, berhenti, kaki ini pamitan, pak kaki kanan pamitan dengan kaki kiri, ya kaki kiri selamat tinggal, kita sudah tidak bisa lagi jalan bersama menuju jamaah ke masjid, kita tidak bisa lagi tawajuhan thariqah, kita tidak bisa lagi untuk pengajian tabligh akbar. Kalau yang profesinya apa, yaitu pamitan, saya nggak bisa lagi dodos, pamitan nggak bisa lagi berangkat mancing bareng. Dan apa profesinya? Pamitan. Sang kaki kiri juga ngomong selamat tinggal saudaraku, kita nggak bisa lagi. Terus tarik lagi sampai di tenggorokan. Nah ketika di tenggorokan, Pak Mudin, koreksi Pak Mudin, ketika ruh sudah sampai di tenggorokan jenengan itu Pak, pada saat ini Allah khatrin adim, kekhawatiran yang sangat besar. Imma yakhruju minad dunya bil iman au bi khairi iman. Ketika ruh sampai di tenggorokan, itu ada kalanya kau meninggal dunia dengan membawa iman, atau bisa juga meninggal dengan tanpa membawa iman. Ketika ruh keluar bersamaan dengan lidahmu berzikir la ilaha illallah atau Allah Allah, berarti kau meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Tapi ketika kau meninggal dunia, kau merasa kesakitan, disuruh berzikir kau tak berzikir, maka kau meninggal dunia tidak menyebutkan asma Allah, kau meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, jelek akhir hayatnya. Pada saat itu Bu, ketika di tenggorokan jenengan ingat orang tuanya yang meninggal, ingat suamimu yang sudah meninggal, ingat saudaramu sudah meninggal. Ketika ruh sampai sini, napas itu sudah di dada, ini cengek-cengek. Istri dapat bapak, Pak nyebut, Pak nyebut, anaknya dewek kurung teka Pak, kasih tepukan baru, Pak nyok siapa Pak? Abah, abi sahabat abi, sok teakan hela abi Pak. Iya si Enong, Pak, si Enong. Pak Mudin nempel di telinganya, bisikin di telinganya,
Maryanto, Pak Haryanto nyebut, Pak Haryanto nyebut Allah, Allah, enggak sebut Allah, Pak Haryanto, Allah. Kenapa? Telinga dibisikkan, lisan tidak sanggup mengucapkan. Karena pada saat itu la yanfa'u malun, la yanfa'u orang manfaat, opo malun bondo, harta sudah tidak manfaat, wala banun lan ora manfaat sopo anak ditunggu jenengan syakaratul maut, tidak bisa menghentikan tugas malaikat Israel pencabut nyawa. Ilaman atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Orang yang lisannya bisa mengucapkan Allah, itu hatinya selamat, hatinya ada Allah. Latifatul qalbi, ketika di dunianya dia berzikir Allah, Allah, Allah dalam hati, lisan berhenti, lisan mingkem, hati zikir Allah, 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 hati sonu baring. Maka ketika syakaratul maut ditalkin sama Mahmudin, nyambung Allah, 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 Pak Haryanto, Allah, Allah. Lepas ruh dari ubun-ubun. Orang meninggal itu semuanya matanya melihat ke atas, mengiringi ruh keluar dari ubun-ubun. Ketika di ubun-ubun, ini ruh langsung ditangkap sama malaikat, disowanakan maring Gusti Allah. Ya Rob, hada abduka, ini hambamu ya Rob. Itu siapa? Ini hambamu orang Tapung Jaya. Lah kok bersinar putih keperak-perakan? Itu siapa? Itu Pak Kepala Desa dan Pak Haryanto. Luar biasa. Ada lagi laporan ya Rob, hada abduka, ruh yang kedua. Itu siapa? Itu hambamu juga ya Rob. Orang mana? Orang Tapung Jaya. Lah kok warnanya hitam legam? Dibuka buku catatan. Oh ternyata yang merah putih keperak-perakan dibuka tadi kepala desa nih rajin jamaah, polisi nih rajin pengajian, dewane rajin pengajian. Orang kepilih yo orang dendam tetap pengajian, kepilih tambah rajin, beda karo wong Lampung. Arep pemilihan rajin pengajiane, wis dadi lali niku teng Lampung. Kalau di sini ndak putih semua, ruhnya bagus. Yang satu yang hitam ini siapa? Dibuka catatan amale. Oh, ada azan jojong dodo sahur, ada pengajian jojong nimbang. Ndak peduli dengan masyarakat, ndak peduli dengan orang lain, sing penting seneng diri sendiri. Lah besok mohon maaf sewu, dua rawi Imam Ibnu Hajar menjelaskan ruh jenengan itu dimasukkan ke kuburan hari ke-7. Ada rawi yang lain itu waktu meninggal dimakamkan 7 langkah. Yang ngubur pergi, ruh dimasukkan, malaikat mungkar nakir datang. Saya tidak bahas yang hari pertama, hari ke-7 enggak. Cuma yang saya ingin bahas begini, Ibu Bapak. Kenapa guru-guru kita, ulama kita, ketika orang meninggal, ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, itu selalu dibacakan Yasin 7 hari, 3 hari. Nggih. Jenengan ibu, bapak, nyuwun sewu. Bapak yang meninggal, hari ketiga jenengan nangis, Pak. Nangis ngerintih-ngerintih maring Gusti Allah. Ya Rob,
Idzan lana ya Rob, kula nyuwun dateng panjenengan ya Rob, izini kula wangsul teng Tapung Jaya, izinkan saya untuk pulang ke Tapung Jaya ya Rob. Ruh jenengan nangis hari ketiga, Bapak, ruh jenengan nangis. Malaikat Gusti Allah dawuh, malaikat bawa ruh hambaku ini, suruh bawa pulang ke rumahnya. Hari ketiga ini jenengan, ini rumah jenengan, ruh jenengan ini digegem teng malaikat, ditawafaken teng griya. Pak, Bapak, jenengan hari ketiga itu tawafaken. Begitu sampai ditawafaken di rumah ruh jenengan, jenengan nangis berok-berok, Pak. Ya Allah, anakku, aku susah payah hidup di dunia, sampai tidak jamaah, tidak sholat, bela-bela cari uang untuk kebutuhan anak. Lah ini orang tuanya meninggal baru 3 hari, anakku wis kerah rebutan warisan. Pak Yai Saripudin ngimami Yasin, Pak Kiai semua ngimami Yasin ya, untuk almarhum jenengan Bapak. Anak kandungan jenengan dolanan HP main TikToker, malah tawasule niku karo apa TikTok. Khusus doa terbaik untuk almarhum ayah saya lewat TikTok, Pak. Sedih Pak jenengan. Tapi kalau anak jenengan santri marem hari ketiga, ya Allah kula syukur Gusti, saya punya anak saya ya Allah, ketika saya pulang hari ketiga anak saya sambil nangis. Ya khususon Bapak, Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Anak itu gak akan Bapak seneng boten jenengan, Pak. Niku lek anak jenengan dididik di pondok pesantren. Tapi ketika anak jenengan gak dididik di pesantren, apa yang terjadi? Ayahnya meninggal, Pak Polisi. Dia tampil di hadapan teman-temannya. Lagu ini aku persembahkan, aku dedikasikan untuk ayah saya yang sudah mendidik saya, membiayai saya sehingga saya sampai begini. Untuk ayah saya mohon doanya yang terbaik. Aku persembahkan lagu ini untuk ayah. Ayah, dengarkanlah, aku ingin bernyanyi, walau air mata di pipi. Ayah, dengarkanlah, aku ingin bertemu, walau hanya dalam mimpi. Lo tak takut Pak Polisi jenengan mati 3 hari dikirimi lagu dengan anak kulo judule ayah. Pertanyaannya ruhmu piye Pak Polisi? Seneng apa seneng? Paham? Dengarkan lagi. Ini kan Masya Allah, ruh Bapak hari ke-7 datang lagi, ya Rob idzan lana, izinkan saya. Begitu hari ke-7 bengok-bengok lagi, ruh Pak Haryanto bengok-bengok. Ya Allah ya Rob, hari ketiga anaknya. Hari ke-7 ruh Pak Haryanto bengok-bengok. Ya Rob, cepat saya pulangkan ya Rob, jangan ditampung ya Rob, jangan di Rokan Hulu, jangan di rumah, cepat pulangkan saya ya Rob, cepat hisap saya ya Rob. Kenapa kau tadi minta izin pulang, sekarang sudah sampai rumah kau malah kepingin pulang, gak mau ke rumah? Ada apa Pak Haryanto? Niki ruweh Pak Haryanto.
Tidak, kenapa? Bojoku, istri saya meninggal baru 7 hari. Ka'bah, tanah kuburan belum mengering, masa iddah belum habis. Memang istri saya nggak keluar rumah karena masih masa iddah. Memang istri saya tidak pakai minyak wangi, tidak pakai berdandan karena masih masa iddah. Tapi hari ke-7 saya lihat di status HP WA istri saya, sambil menangis foto cekrek. Beginilah nasib seorang janda. Kelakuan jenengan para istri ini menyiksa almarhum suami. Dengar, dalam Islam bukan berarti tidak boleh istri menikah lagi ketika suaminya meninggal, tapi ada etikanya, masa paham? Begitu juga istri yang meninggal dunia. Bayangkan jenengan meninggal, pasti mati kan? Jenengan mati, anak sedang jalan, jenengan itu di BCE, bu, nyebut, Allah, ditakoni bojo, Pak, kayak kenapa bojomu kok nyebut angel banget, kok nyebut Allah kok angel banget, kenapa Pak? Lah kepriben maning, bojoku semangsa urip nang tapung. Nek Gusti Allah ora ana nang atine, sing ana nang atine kuwe mung gelang, kalung, bedak. Suruh pikir susah. Besok jenengan ketika meninggal juga sama. Nah, saya lanjut lagi Ibu. Satu-satunya perkara yang bisa menolong jenengan ketika sudah meninggal dunia, ya. Kalau kita itu kan sudah umum 3 perkara: ilmu manfaat, sedekah jariyah, doa anak sing soleh. Betul? Percaya? Sekarang lihat orang tuanya yang sudah meninggal dunia, anaknya sekarang yang masih hidup, dalam 1 hari berapa kali mendoakan ayah ibunya? Ya. Jenengan berapa kali mendoakan ayah ibunya? Padahal besok di alam kubur, ya Allah, pipu-pimu yang sebulan sekali di facial, pipimu yang sebulan sekali ditotok wajah, di facial totok wajah, rambutmu yang 3 bulan sekali dikrimbat, tubuhmu yang 1 bulan lagi di lulur, itu besok jadi tempat bersemayamnya belatung-belatung dan cacing tanah. Grogoti kabeh. Jenengan ningali awake jenengan niku lho, ya Allah, pipine penuh belatung, perut penuh belatung, nangis jenengan. Jasad itu habis, tapi roh jenengan melihat, roh jenengan ningali awake jenengan. Ya Allah, belatung teko, ya Allah. Tapi ketika punya anak soleh, khususon almarhumah ibu saya, Al-Fatihah, Al-Fatihah, belatung meninggal. Makanya jasad yang utuh itu diperoleh oleh orang-orang soleh. Jasadnya itu tidak mau dimakan belatung. Paham? Lah terus besok yang bisa menyelamatkan apa? Anak banyak lupa sama orang tuanya. Yang banyak menyelamatkan kita itu apa? Sodakoh. Saya cerita kemarin tadi mau sama Pak Kades ngobrol beriman. Saya itu pernah pengajian di daerah Bengkulu, Rebang. Ada namanya Pak Jailani. Pak Jailani ini orang kaya medit, wong sugih medit. Dia punya tebunya ini dikelilingi dengan lubang besar supaya orang tidak mengambil tebunya. Suatu hari ada 3 anak kecil-kecil seperti ini apa namanya, ngambil tebu.
minta tebu. Pak Jelani, oi Pak Jelani, minta tebu. Diambil satu batang, dipotong 3, ngasihnya sambil ngelempar. Corot Jawane ge, aja nyolongi tebuku, tak genda. Kalau orang kaya kan gitu, mani gendong. Akhirnya apa? Keesokan harinya itu senti motor nyantai-nyantai, ada segerombolan masyarakat, ketemu masyarakat, ditegur, Pak Jelani ikutlah kami. Nak kemana? Mau kemana? Nak gali kubur. Ternyata ada orang meninggal dunia, kuwi rombongannya Pak Mudin ajeng gali kubur karena tetangganya ada yang meninggal dunia. Ibu bapak, ini fakta, real fakta. Mikir-mikir Pak Jelani, lah kalau gitu saya nggak pernah gali kubur, ikut-ikutlah. Sekali-kali ikut gotong royong, sampai dikubur, sampai di kuburan, gali, ya, yo ora melok gali, wong sugih lek gotong royong, iki kebanyakannya mau nonton, Pak. Kula mboten nyindir cerita niku. Lah terus begitu sudah jadi lubang, mau masang papan aras Pak Mudin. Pak Jelani ngomong, Pak Mudin, nanti dulu Pak Mudin, aku nak ngubur, mak mano raso dikubur. Saya ingin mencoba bagaimana rasanya di kubur. Pak Jelani masuk kubur, tidur sedakep tanpa pakai kain mori, sedakep. Pak Mudin nutup papan aras dari kakinya. 1, 2, 3, 4, 9 di kepala. Blek. Pak Mudin naik ke atas tanah. Teriaklah Pak Mudin ini. Oi, Pak Jelani, mak mano raso dikubur? Bagaimana rasanya dikubur? Enggak ada jawaban. Pak Mudin niki batin, iki paling suarane kurang banter, kurang kuat, akhirnya dikuatkan lagi. Oi, Pak Jelani, mak mano raso dikubur? Gak ada jawaban. Akhirnya turun Pak Mudin ini, ngetok papan aras di atas kepala. Oi, Pak Jelani, mak mano raso dikubur? Gak ada jawaban. Keweden Pak Mudin ini. Jangankan Pak polisi, Pak Mudin ini wedi. Dibuka papannya Pak polisi, buka. Begitu dibuka satu yang dibuka, ini wajah Pak Jelani putih seperti kapas, keringet sebesar-besar jagung. Langsung dibuka, diangkat, dikipas-kipas, dikasih air minum. Begitu sadar apa yang diucapkan, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil azim. Pak Mudin, saya sedekahkan kebun tebu saya 1 hektar. Ini ada Pak Mudin dan rombongan jamaah yang gotong royong, itu cuma bingung, enggak menanggapi. Pak Jelani, sebentar Pak Jelani, coba ceritakan apa yang terjadi Pak Jelani. Pak Mudin, tadi pas terakhir papan di kepala ditutup, tiba-tiba datang 1 bola api. Seolah-olah bola api itu ingin menyambar kakiku. 1 jengkal lagi api tadi mau menyambar kakiku, tiba-tiba ditangkis dengan sepotong tebu. Datang lagi bola api yang lebih besar, ingin menyambar perut. 1 jengkal lagi api akan mengenai perut, ditangkis lagi dengan potongan tebu yang kedua. Begitu sudah ditangkis, datang bola api yang lebih besar, menghantam kepalaku. 1 jengkal lagi mengenai kepalaku, ditangkis dengan potongan tebu yang ketiga. Begitu ditangkis yang ketiga, papan aras terbuka. Bayangkan Pak Mudin, kalau Pak Mudin telat buka papan aras, padahal saya sodakohnya cuma 3
makanya serujuk dengan hadis Kanjeng Nabi, as-shadaqatu lidaf'il bala. Paham? Makanya nyuwun sewu Pak Polisi, hadiah yang paling bagus untuk ayah ibu yang sudah meninggal di samping doa itu adalah sedekah. Doa ini ada kalanya mu'alaq, tergantung bainas sama'i wal ard. Ketika dirimu banyak utangnya, halo, jenengan berdoa, satu jenengan masih banyak hutangnya, jenengan berdoa, jenengan status anak tapi belum diakikoi sama orang tuanya. Wa kullu man lam yuqal lam yuswa walidahu, kitabnya Mafatihul Jinan. Ketika dirimu sebagai anak dulu kok belum diakikahi oleh orang tuanya, lam yuswa walidahu, maka anak tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Masih murtahanun, tergadai biakikotih, dengan akikohnya. Kan gitu. Tapi kalau sodakoh cash and ready, ketika jenengan sodakoh untuk ayah dan ibu, itu langsung cash and ready. Sodakoh lidaf'il sodakoh kanggo nolak bala. Percaya mboten? Percaya mboten? Benar percaya? Kalau percaya saya tanya, ibu jenengan cinta sama ayah ibunya? Ada ayah ibunya yang sudah meninggal dunia? Ikhlas enggak ayah ibumu disiksa di kuburan? Ikhlas enggak? Kalau enggak ikhlas ayah ibumu disiksa di kuburan, jenengan selaku anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Caranya satu, doakan. Tapi kita banyak lupanya daripada mendoakan. Jujur, gimana? Banyak mendoakan apa banyak lupanya? Jujur, banyak lupanya. Makanya saya ajak, ayo kita sodakoh. Niatkan sodakoh untuk almarhum ayah ibu. Kalau ayah ibunya masih hidup, niatkan sodakoh untuk ayah ibumu. Semoga ayah ibumu diberikan kesehatan. Halo, lanjut. Yakin jenengan sodakoh jenengan untuk ayah ibumu sampai yakin? Kalau jenengan sudah yakin, ibu, saya tanya, jenengan orang tua sama baju dengan jajananmu itu jenengan pilih mana? Orang tua sama hartamu, sama apa jajananmu, bajumu, kamu pilih mana? Ibu pilih mana? Sayang bajumu apa sayang orang tua? Sayang orang, tapi prakteknya berbeda. Jenengan beli baju 1 juta berani, sodakoh 1 juta untuk ayah dan ibu abot. Nggih mboten? Nggih mboten? Halo. Kita untuk beli pulsa paket data 1 bulan 150.000 berani, sodakoh 100.000 untuk ayah ibu gak berani. Betul? Pertanyaan saya, jenengan lebih sayang paket data apa lebih sayang sama ayah dan ibu? Betul? Ayo sekarang dirubah, semoga jadi anak soleh semua. Jenengan hari ini harus berani memberikan contoh untuk ayah ibu. Maka besok ketika jenengan sudah meninggal dunia pun, maka anakmu akan meniru dirimu. Anakmu akan bersedekah atas nama dirimu. Tapi hari ini kau harus berani memberikan contoh sedekah untuk ayah dan ibu. Setuju? Kalau saya ajak hari ini yang hadir untuk
bersedekah atas nama ayah dan ibu, mau tidak? Sebelah kanan ada malaikat rokib nyatet, langsung dicatat. Saya tanya, ibu bapak saya ajak sedekah untuk ayah dan ibu, mau atau tidak? Niatkan, ya Allah saya sedekah hari ini, pahalanya ya Allah berikan untuk ayah dan ibu saya. Berani? Berani? Kalau sudah berani, saya tanya lagi, arep aweh piro? Berapa? Berapa? 2000? 100 berani? Enggak berani? 100 berani? 200? 100 berani? Berani? Untuk ayah ibu 50 berani? Halo, jenengan perhitungan mentong bapak ibu Bu, jenengan itu loh dilahirkan ibumu loh susah payah mempertaruhkan nyawa ini loh untuk melarikan dirimu. Lah sekarang ibu sudah tidak ada, bapak sudah tidak ada, kita anak hadiahkan yang terbaik untuk ayah dan ibu. 50 berani? 100 berani? 100 berani? Jangan ada yang 2000. Saya tidak maksa, sedekah seikhlasnya. Daripada 2000 grundel, lebih baik 100.000 ikhlas. Setuju? Setuju? Bener nih, cocok mboten? Ah, rugi. Yakinlah tidak rugi. Manja abil hasanati falahu asru amsalihah. Allah ganti 10 kali lipat. Setuju? Setuju? Sing 1.000 moga-moga anake soleh-solehah kabeh. Amin. Oh, panitiane pundi? Pun siap? Grup sholawat? Pun siap nggih? Sekedap, bentar. Iki contoh ngeten iki. Iki 1.000 nggih. Bu, ibu, jenengan cekel, ojo diwehno dhisik. Jenengan niati, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kula niat sedekah. Mugi-mugi sedekah niki panjenengan tampi. Ya Rabb, sedekah niki kula hadiahkan untuk atas nama ayah dan ibu saya. Lah mengke lek jenengan niku sing no panitiane urung aweh, jenengan aja meneng angkat tangane ngeten iki. Jadi kalau enggak sedekah jangan asyik alhamdulillah, ojo angkat. Nangis jenengan nek ngasek ora sedekah. Paham mboten? Paham mboten? Lah iya. Sedekah pinten? Piro? Ojo perhitungan piro? 50, 100 bae kudu 2 warna. Nek ora 50, 100 ngoten niku nggih. Setuju mboten? Kok meksa kiai ini? Ora meksa, mung ngajak bismillah kanggo bapak ibu. Ojo perhitungan karo bapak ibu. Niki lho 100 jenengan, polisi ki lho baloke loro, kuwi 500 lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala. Monggo diangkat tangannya seluruh hadroe. Bareng-bareng sing urung aweh diangkat. Salatullah
Monggo yang urung aweh diangkat tangane. Niat bismillah ya Allah, niat sedekah kagem bapak ibu. Salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibin. Oh, ora sahadroan bareng salatullah salamullah ala Rasulillah. Sing dagang dijaki kanggo ayah ibuke kabeh nggih, sing derek diangkat aja ngasih ketinggalan. Ala yasin habibillah salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampun ikhlas nggih? Ikhlas. Kula mboten meksa kan? Kula meksa mboten? Kula ngajak. Nah setelah sedekah jenengan didorong dengan doa. Nggih. Setelah jenengan sedekah, niki sedekah jenengan didorong dengan doa. Supaya apa? Sedekah jenengan tadi wusul sampai pahalanya kepada kedua orang tua. Jadi doane yo nggih, sedekah yo nggih. Paham boten? Paham nggih? Lalek pun paham, kula nyuwun ikhlas jenengan sejenak sing kipas-kipas mandek. Nggih, sing ngobrol mendel kita sareng-sareng khusukkan pikiran, hati kita mengajak sareng-sareng nggih. Moga-moga sedekah jenengan ini diterima oleh Allah, diberikan pahalanya untuk ayah dan ibu kita dengan barokah wasilah acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya kan. Khususon untuk ayah dan ibu kita semua yang hadir. Ibu bapak pejamkan mata, hadirkan wajah ayah dan ibu kita masing-masing. Kita bertawasul, hadarah, hadirkan wajah ayah dan ibu kita masing-masing. Tundukkan kepala kita, pejamkan mata, dalam benak hati pikiran hadirkan ayah dan ibu. Ya Allah, ya Rabb, hari ini kami sudah bersedekah ya Rabb, dengan wasilah acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, terimalah sedekah kami ya Rabb. Terimalah sedekah kami. Sampaikanlah, berikanlah pahala sedekah kami untuk ayah dan ibu kami tercinta. Ya Allah, andai ada orang tua yang hadir saat ini yang sudah meninggal dunia, ya Rabb, ampunilah dosa ayah ibu kami, terangilah alam kuburan ayah dan ibu kami, jauhkanlah bala musibah dari ayah dan ibu kami, terangilah kuburan ayah ibu kami dengan sedekah kami. Khusus untuk almarhum ayah dan ibu kita semua. Al-Fatihah.
Iya Kak. Kemudian kita doakan untuk para orang tuanya yang masih hidup. Tingkatkan khusyuk kita semua. Ya Allah ya Rabb, untuk ayah dan ibunda kami yang masih hidup, ya Allah, dengan barokah sodakoh-sodakoh kami ya Rabb, jadikanlah wasilah sodakoh kami untuk ayah dan ibunda kami. Ya Rabb, jaga kesehatan ayah dan ibunda kami. Ya Allah, berikan kesempatan kami untuk mengabdi kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, sebelum ajal menjemput kami, sebelum ruh keluar dari raga kami, ya Allah, izinkan kami untuk berbakti kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Rabb, dengan keberkahan sedekah kami, berikanlah kelancaran rezeki kami, berikanlah kami rezeki yang halal dan barokah, yang dengan rezeki itu ya Allah kami bisa membawa ayah dan ibu kami ke tanah suci, baik berhaji ataupun berumrah. Ya Rabb, takdirkanlah kami sebelum ruh keluar dari raga kami, sebelum ajal menjemput kami, takdirkanlah kami agar bisa menuntun tangan kedua ayah dan ibunda kami ke tanah suci-Mu, Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, baik berhaji atau berumrah. Hadirkan wajah ayah ibu kita semua yang masih hidup, wajah ibumu hadirkan, yang sekarang mulai menua, rambutnya mulai memutih, mungkin jalannya sudah mulai membongkok. Ya Allah, panjangkan umur ayah dan ibunda kami, panjangkan umur kesehatan ayah dan ibu kami. Takdirkan kami ya Allah untuk bisa membawa ayah dan ibu kami ke tanah suci-Mu, Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, dan ziarah makam Nabi Muhammad SAW, khususon untuk ayah dan ibu kita yang masih hidup. Al-Fatihah. Terakhir, saya ingin mengajak semuanya bertawasul mendoakan anak-anak kita semua. Hadirkan wajah putra-putri kita tercinta, darah daging kita, nasab kita. Ya Allah, jadikan anak-anak kami semuanya Rabb, anak yang soleh dan soleh. Ya Rabb, jangan Kau jadikan anak kami fitnah yang akan menyeret kedua orang tuanya menuju neraka. Ya Rabb, bimbinglah anak-anak kami. Anak-anak kami masih lemah, anak-anak kami masih labil, mudah terpengaruh. Bimbinglah anak-anak kami. Jangan Kau jadikan anak-anak kami fitnah, anak-anak yang akan menyeret kedua orang tuanya ke neraka. Ya Rabb, takdirkanlah ya Rabb tangan-tangan indah, tangan-tangan mungil anak-anak kami, tangan-tangan yang akan menuntun tangan kedua orang tuanya menuju surga-Mu ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami permata hati kami, mahlika kami di surga-Mu ya Rabb. Jadikan anak-anak kami ahli Quran ya Rabb. Jadikan anak-anak kami hafidhil Quran ya Allah. Jadikan anak-anak kami ahli ilmu. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh, solehah dan berakhlakul karimah ya Rabb. Dengan kemuliaan Nabi-Mu yang agung, dengan wasilah maulid Nabi Muhammad hari ini ya Rabb,
kami berwasilah dengan Nabi-Mu yang agung bijahi Rasulillah wa bisyafaati Rasulillah. Jadikan anak kami soleh-solehah ya Allah. Jadikan anak kami ilmu. Jadikan anak kami hafidil Quran ya Allah, yang dengan Qurannya akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya, yang dengan Qurannya anak-anak akan memberikan mahkota intan permata kepada kedua orang tuanya di sorgamu ya Allah. Jadikan anak kamu ahli Quran, khususan ayah, khususan anak-anak kita semua. Hadirkan wajah anak-anakmu semua. Al-Fatihah. Ibu bapak mengharap syafaat Rasul. Kita hidup ketika mengandalkan amal ibadah. Amal ibadah kita tidak akan mampu untuk membawa raga kita menuju surga ya Allah. Satu harapan terbesar yaitu kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Saya ingin ngajak dengan semua hari ini mengakhiri perjumpaan kita untuk bermunajat dengan sholawat bersama-sama. Ibu, selamatnya kita ada di hati sanubari. Hati sanubari ada di dada sebelah kiri. Ibu bapak semua, saya minta yang khusyuk semua aktivitas tinggalkan sebagai penutup hari ini. Pegang dadamu yang sebelah kiri. Nanti ketika saya membaca sholawat, jangan jawab Nabi Muhammad dengan penuh kerinduan kepada Rasulullah dengan barokah maulid Nabi Muhammad. Pejamkan mata, jenengan jawab ketika saya bersolawat kekasih kita. Jenengan jawab Nabi Muhammad, sebut nama Rasulullah dengan penuh kecintaan sambil mengharap syafaat Rasul. Mari bersama, jenengan pegang dada kiri. Kenapa di dada kiri? Ada apa? Di dada kirimu itu adalah hati sanubari. Baik buruknya kita, hati kita, pikiran tergantung dengan hati sanubari. Semuanya yang khusyuk, yang menghitung uang tinggalkan. Kita mengharapkan syafaat Rasul. Insya Allah kita semua diberikan keberkahan semuanya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'i asyadi wadarajiyat fatayati rontalami, ya uhailalaju diwal karami. Mari bersama, ya Rasulullah. Angkat suara, pejamkan mata, khusyukkan hati pikiran. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Rasulullah menjawab salam kita. Rasulullah mengembalikan selawat kita. Salamun alaik, ya Rafi'i asyadi wadarajiyat fatayati rontalami, ya uhai
kekasih kita, dambaan kita, Nabi Muhammad, pemimpin kita, idola kita, Nabi Muhammad ya Rasul. Tangan kanan taruh di dada kiri. Yakinlah Rasulullah hadir menjawab salam kita semua. Pejamkan mata, jangan ragu, ucapkan salawat salam untuk Rasulullah. Angkat suara kita rindu Rasulullah. Ya Jiratan Nabi, Salawat salam tetap padamu, Engkaulah sang Nabi, penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua, selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku ya Rasul. Ya Rasulullah, lihatlah umatmu ya Rasulullah, berikanlah syafaatmu ya Rasulullah kepada kami yang mencintaimu, merinduimu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kumpulkanlah kami bersama-sama, anak-anak kami, keluarga kami di surga Allah. Angkat kedua tangan semuanya, berdoa. Allahu Rabbi, ku mohon doa, ampuni salah dan juga dosa, jadikan kami ihsan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di surga ya Rasulullah.
Fatayyaji Rotalami Ya uhai lalaju. Angkat tangan semuanya, bareng-bareng berdoa bersama. Allahu Rabbi, ku mohon doa, ampuni salah dan juga dosa, jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi kekal di surga bersama ya Rasul. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Rasul, lihatlah kami semua yang hadir saat ini ya Rasul, umat-umatmu yang penuh dengan lumuran dosa. Ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah, berikanlah syafaatmu kepada kami ya Rasulullah. Al-Fatayyaji Ya uhai lalaju. Angkat kedua tangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan keagungan baginda nabimu yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan wasilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu ya Rabb, hamba yang berlumur dosa, hamba yang penuh kealfaan, hamba yang angkuh dan sombong. Ya Rabb, dengan wasilah nabimu yang agung, ampuni dosa-dosa kami semua ya Rabb, ampuni kesalahan kami semua. Ya Allah, betapapun banyak dosa-dosa kami yang kami lakukan, kami yakin ya Allah, pengampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Ya Allah, hari ini kami berkumpul memperingati maulid nabimu yang agung. Ya Allah, dengan wasilah nabimu yang agung, ya Rabb, kami berwasilah kepadamu ya Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah desa ini desa yang barokah ya Allah, jadikanlah pemimpinnya yang amanah ya Rabb, jadikan anak kami soleh dan soleha, keturunan soleh dan soleha, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, andaikan ajal menjemput kami ya Rabb, takdirkanlah lisan kami agar dapat mengucapkan kalimat indah, kalimat tauhidmu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, betapapun banyak dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, kumpulkanlah kami bersama guru-guru kami, kumpulkan kami bersama orang tua kami, kumpulkan kami dengan anak-anak kami, kumpulkan kami dengan saudara-saudara kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Walaupun hari ini kita tidak dakwah kubur, semoga acara hari ini diberikan keberkahan dari Allah untuk kita semuanya. Saya paham jenengan sangat merindukan dengan rahmat Allah dan syafaat Rasul. Yakin air mata yang menetes jangan bubar dulu. Air mata yang menetes membasahi satu helai mata, satu helai bulu mata yang basah karena air mata, li khosyatillah, karena takut kepada Allah, auli Rasulillah, auli mahabbati Rasulillah. Allah haramkan jasadnya terhadap siksa api neraka. Hati yang lembut, ciri-ciri ketika didengarkan asma Allah, hatinya bergetar, air matanya menetes. Hati yang keras ketika diperdengarkan asma Allah, maka hatinya tidak akan bergetar. Bersyukurlah bagi kelopak mata kita yang basah ketika asma Allah diperdengarkan. Insya Allah Allah haramkan terhadap siksa api neraka. Lebih kurang mohon maaf. Insya Allah lain waktu kita bertemu kembali. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum